Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya, Anggi Alfioni, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMK Negeri 3 Buru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 1.1.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ternyata selama ini saya menuntut anak untuk mencapai target kurikulum atau pembelajaran yang berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Kemudian selama ini juga pembelajaran berfokus pada guru. Dalam hal ini, sayalah lebih mendominasi dalam pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, sehingga siswa hanya duduk diam mendengarkan penjelasan saya. Kemudian, saya juga berpikir dengan menjejali mereka materi dan tugas-tugas dapat membuat murid lebih paham. Ternyata tidak demikian. Justru akan membuat murid merasa jenuh dan mudah bosan. Selanjutnya, saya juga belum menyadari sepenuhnya terkait kodrat anak, karakteristik anak dan kebutuhan mereka. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak tanpa mempedulikan karakteristik dan potensi yang dimiliki anak berbeda. Kemudian, saya juga sering memberikan sanksi atau hukuman kepada anak dengan membuat efek jera dan berharap ada perubahan perilaku. Namun, justru hanya membuat anak merasa tertekan dan takut. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, bukan malah menuntut. Jadi, tugas guru hanya mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya juga tahu bahwa kodrat adalah bermain, di mana pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak-anak. Dan apa yang menjadi kebutuhan anak adalah kemerdekaan belajar, baik secara lahiriah maupun secara batin dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, saya juga jadi mengetahui pada dasarnya anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksakan mereka. Kita harus lebih menghargai tiap-tiap karakteristik bagi anak-anak terlahir berbeda. Tiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna. Kemudian, pendidikan juga harus berorientasi atau berpihak pada anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak, memuliakan mereka dan melayaninya dengan ikhlas.
Dalam pembelajaran berpusat pada anak, akan lebih aktif dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengonstruksikan pengetahuannya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya, saya akan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, mungkin melakukan aksi nyata. Nah, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya terapkan di kelas antara lain, yang pertama, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Jadi, tidak lagi menuntut ya, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan menyesuaikan minat dan bakat siswa. Dalam hal ini, konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak, dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari mereka. Dan kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, menerapkan pembelajaran yang menggunakan aspek budi pekerti. Ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa, di mana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, saya akan melatih kecakapan abad ke-21, di mana pembelajaran ini menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata, memperoleh keterampilan, informasi, dan komunikasi, serta berkolaborasi. Selanjutnya, penerapan lain yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Selanjutnya yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.